Silakan, geser. Silakan Pak Ustadz. Ditaruh di situ Pak Junet. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berasap, Sir. Ini Pak Markum, bisa begini Pak Markum? Itu dia Pak Ustadz, Pak Junet. Kita sekalian mau laporan. Ini bahwa asapnya kagak berhenti-berhenti, keluar terus. Kalaupun Mas Denny tertangkap ataupun terbunuh polisi, seluruh harta kekayaan ini juga akan jatuh ke tanganku. Esti, buruan, kamu siapin barang-barangnya. Kita pergi dari sini. Ya, buruan. Mas kalau mau pergi-pergi aja. Biarin aku di rumah ini ya, Mas. Nanti kalau ada apa-apa aku yang bakal bantuin Mas. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa betul Ibu istri saudara Denny? Iya, Pak, saya sendiri. Kami ingin memberitahu Anda bahwa rumah ini kami sita. Apa, Pak? Rumah ini disita? Betul, Bu. Karena rumah ini dibeli dari hasil penipuan yang dilakukan oleh saudara Denny. Dan kami juga akan menyita aset-aset lain yang dimiliki oleh saudara Denny, termasuk kendaraan. Jadi mulai hari ini kami minta Anda untuk mengosongkan rumah ini. Ini surat. Bisa nggak ada sih uang gue? Wah, mana dong? Kok ATM gue nggak bisa ya? Duit gue ada di ATM semua. Kalau gue nggak bisa ngambil duit di ATM, berarti gue nggak bisa makan dong. Harus gimana dong? Duit di dompet habis lagi. Mau makan pakai apa gue? Woi, ngapain lu?
Bukan masalah ayam bakarnya, Pak. Tapi dia tuh maling, Pak. Maling nggak boleh dibiarkan, Pak. Habis gimana lagi? Maling kagak ada, udah lari. Udah, biarin aja. Yuk, pulang aja yuk. Yuk. Balik aja yuk. Ya, ada kelelep. Ya, dia gelap jangan loh. Minum dulu, biar enak. Assalamualaikum Pak Juned. Waalaikumsalam. Ngagetin aja baru nyedot. Ada apaan? Ada yang kecebur Pak Juned. Hah? Kecebur? Tahu orangnya siapa? Waduh, kagak kenal Pak Juned. Lah, situ nggak tahu. Nyamperin saya nggak tahu. Jadi gimana dong? Terus posisi mayat tadi di mana? Ada di danau Pak Juned. Ada warga lagi ngangkat Pak Juned. Yaudah, kita ke sana. Ayo, Tunggu Juned. sebentar, ngambil senter dulu. Ya, cepat. Cepat Pak Juned. Ya, sabar. Tanggung. Wah, ngopi lagi. Ayo. Yuk. Jak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, kasih jalan. Nih, ini habis niup. Tuh, nyiapin keris. Waduh. Sama air kembang. Bawa peralatan begini, lu mau buka praktek, lu mau jadi dukun? Ah, ente. Ini kan malam satu suro. Engkong aneh ngajarin biasanya kalau malam satu suro itu keris sama barang-barang pusaka lainnya dimandiin pakai air kembang. Biar apaan? Cuman segala keris doang. Yang harus mandi tuh elu. Biar putih. Biar tambah sakti, telur puyuh. Sakti bagaimana? Cuman segala keris doang. Itu dia, makanya dimandiin air kembang. Ini kan di kuburan. Suasananya dapet. Emang bisa ngapain aja tuh? Bisa diri nggak? Bisa terbang emangnya? Ah, Lu jangan nakutin gua loh. Hitam. telur puyuh. Ini saya nungguin warga pada kemana ya? Yang datang cuma segini. Mungkin mereka kagak pada datang Pak Juned. Kan almarhumah kagak dikenal di sini. Iya bener juga ya, saya juga nggak kenal sih. Tapi maksud saya begini, kita harus punya kepedulian yang tinggi, kesadaran yang tinggi untuk mengurus jenazah kebetulan yang memang meninggalnya di daerah lingkungan kita. Buktinya, saya tampung di rumah saya walaupun saya nggak kenal sama almarhumah. Itu maksud saya. Pak Juned, Bu Lasmi. almarhumah bernama Hesti, tetangga saya, Pak. Oh Hesti, ya. Kakaknya bernama Suci yang sekarang sudah pulang kampung, Pak. Oh,
Jadi Bu Lasmi ini sangat mengenal sekali almarhumah ya? Iya Pak Junet. Tapi kenapa kita warga sini nggak ada yang kenal dia ya? Iya Pak Junet ya. Almarhumah memang jarang bergaul Pak. Oh, jarang bergaul. Dan saya mengenal almarhumah sejak berusia 7 tahun. Karena almarhumah memang tinggal sama kakaknya sejak kecil. Mbak Suci, udah dateng ya? Iya Mbak Lasmi. Oh, ini siapa? Ini Hesti adik saya Mbak. Rencananya Hesti akan tinggal sama saya. Karena ibu kami baru meninggal minggu lalu. Saya nggak tega ninggalin Hesti di kampung sendirian. Ayah kami sudah meninggal juga Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok Mbak Suci nggak ngasih kabar sih? Iya, saya minta maaf Mbak Lasmi. Pikiran saya sedang kalut. Oh, kalau gitu nanti kamu bisa main nih sama Ica. Sekarang kenalan dulu ya. Ica, Hesti. Mudah-mudahan nanti betah ya tinggal di sini. Oh iya Mbak Lasmi, ini ada sedikit oleh-oleh dari kampung. Diterima ya? Ya ampun, ngerepotin loh. Pakai dibawain oleh-oleh segala. Gak apa-apa Mbak. Makasih loh Mbak. Kalau gitu, saya izin masuk dulu ya Mbak. Iya. Ayo Kak. Yuk. Mari Mbak. Iya. Hesti, masuk. Ayo Kak. Sini aku pinjam sebentar doang. Jangan. Pinjam sebentar doang. Jangan. Kamu jahat banget sih, Hesti. Boneka kesayangan aku kan jadi rusak. Ibu. Ica, kamu kenapa sayang? Boneka Ica dirusak sama Hesti. Ya Allah, Hesti, kamu ini bandel banget sih. Dianya aja tuh yang gak mau minjemin boneka. Sebel. Ini Mbak, Hesti ngerusakin bonekanya Ica. Maaf ya Bu, nanti saya ganti. Iya Mbak. Hesti, kamu gak boleh gitu lagi ya. Gak boleh bandel. Nanti kalau bandel gak punya temennya loh. Biarin. Abisnya Ica pelit banget. Aku pinjem boneka aja gak dibolehin. Ya itu kan bonekanya Ica. Jadi terserah Ica mau pinjemin kamu atau enggak. Ya kan? Zaki, langsung dilaksanakan ya itu galiannya. Assalamualaikum. Aduh, yang datang nggak ada. Segini-segini juga orangnya. Pak Junet, gimana nih? Apa dimakamkan sekarang juga? Ya mau nggak mau, dimakamkan sekarang juga, hari ini juga, malam ini juga. Saya udah telepon Zaki, dia sudah nyiapin lubang kuburnya tuh. Ya. Yaudah yuk, kita angkat sama-sama jenazahnya yuk. Ya, siap Pak Junet. Hesti, kakak beli makanan nih buat kamu. Kak, aku minta duit dong. Kakak nggak punya duit. Kakak belum gajian. Gak punya uang terus, Kak. Aku jadi nyesel deh.
punya kakak miskin kayak gini. Mau beli apa-apa serba nggak bisa, mau beli itu nggak bisa, mau beli ini nggak bisa, semuanya nggak bisa. Masya Allah, Hesti. Kamu tuh harusnya bersyukur. Kita masih dikasih rejeki sama Allah untuk beli makan, kan? Kak, emangnya kakak pikir hidup ini cuma butuh makan? Udah deh Kak, mendingan aku sekarang minta duit karena teman-teman aku tuh udah pakai HP. Kakak tuh bener gak punya uang, Hes. Dasar pelit, gak ada duit mulu. Tiap diminta nggak ada, tiap diminta nggak ada. Ya udah, kalau emang kamu perlu handphone, pakai handphone kakak dulu ya. Astagfirullahaladzim. Handphone apa itu Kak? Pengemis aja ngeliat nggak akan diambil. Gak doyan HP kayak gitu. Apaan kamu, Hes? Kak, aku pulang. Ya kan kita pulang. Besok ada party lagi. Jemput aku. Pasti dong. Cepetan dong. Kak, buka. Kemana sih? Kak Suci. Sabar, Hesti. Buruan. Aku ngantuk. Sabar, Hesti. Cepetan. Kemana aja sih lama banget. Aku capek tau. Kamu masuk ya. Iya. Kamu hati-hati ya pulangnya. Hati-hati ya. Dah. Astagfirullahaladzim. Kayak dengerin kakak. Oh, enggak. Jangan cerewet dong. Udah malam aku ngantuk. Astagfirullah. Hes, boleh kakak ngomong sebentar? Ngomong tinggal ngomong. Kejadian semalam benar-benar buat kakak sedih, Hes. Kamu itu sekarang udah dewasa, Hesti. Waktunya kamu untuk mikirin masa depan kamu itu ya sekarang. Kamu harus belajar giat. Jangan keluyuran terus. Kakak ini keberatan ya aku tinggal di sini. Kalau emang kakak keberatan, aku pergi nih sekarang juga. Wah, kok kamu ngomongnya gitu? Kakak gak keberatan sama sekali, Hesti. Kakak kayak gini sama kamu karena kakak sayang sama kamu. Kakak mau kamu sukses. Kakak gak mau kamu cuma jadi kayak kakak, pegawai honorer saja. Kak, aku capek ya tiap hari kakak nasehatin hal yang sama kayak gini setiap harinya. Kalaupun aku jarang sekolah, gak mungkin aku mau jadi karyawan kayak kakak gini sekarang. Mendingan aku nikah tau gak sama pacar aku Denny. Aku jadi orang kaya. Ngapain hidup susah kayak gini? Tiap hari ngoceh-ngoceh aja mulu. Mendingan gue keluar. Cari udara yang segar tau gak? Hesti, mau kemana kamu, Hes? Hesti. Hesti, mau kemana kamu, Hesti? Bukan urusan kakak, gue mau kemana? Ya Allah, udah semalam ini Hesti belum pulang. Mudah-mudahan Hesti baik-baik aja ya Allah.
sampai ya. Bukain pintu dong. Aku nggak bisa buka nih, tolong. Bentar. Ayo. Sama. Makasih sayang. Wah, gunungnya indah. Seru ya? Iya. Besok lagi ya jemput aku. Iya, pasti lah. Ya? Ya udah, aku pulang ya. Janji jemput. Iya. Bye. Hesti, kamu ngambek lagi. Ya, malam-malam cerewet banget sih. Sayang! Ya gitu, Hesti, kamu tuh masih gadis. Kak, cerewet banget sih, udah malam. Mendingan tidur aja sana. Kamu itu anak gadis. Aduh, mendingan tidur, besok kerja cari duit yang banyak. Aduh. Iya sayang, soal gedung aku yang tanggung jawab. Aku tuh mau pernikahan kita tuh mewah, biar berkesan nantinya. Ya kan? Assalamualaikum. Sayang udah dulu ya, nanti aku telepon lagi. Dadah. Kak, kok baru pulang jam segini sih? Iya, kakak habis lembur, Hes. Kakak mau tidur ya? Iya, kakak capek banget, Hes. Kak, aku tuh lapar, belum makan malam. Kakak ke dapur gih masakin aku. Hesti, kamu kenapa sih nggak masak sendiri aja? Kamu tuh sebentar lagi nikah, Hes. Kamu harus bisa masakin suami kamu. Aduh kak, gak penting banget sih aku bisa masak atau enggak. Calon suami aku itu orang kaya. Jadi nanti aku bisa bayar pembantu buat masakin aku. Kan sekarang aku belum punya pembantu. Jadi, mendingan kakak ke dapur sekarang masakin aku ya. Gitu dong, jadi kakak yang baik. Hes. Makanannya udah kakak buatin ya. Iya, sebentar lagi. Kak Suci! Kak, kok telur ceplok doang sih? Iya, kakak udah gak punya uang, Hes. Kakak belum gajian. Gini ya nasib punya kakak orang miskin. Sampai makan aja harus telur ceplok doang. Iya, kakak minta maaf ya. Kakak doain semoga setelah nikah nanti kamu hidup berkecukupan. Ya pastilah kak. Calon suami aku tuh orang kaya. Jadi gak mungkin aku makan telur ceplok doang kayak gini. Apalagi jadi karyawan biasa kayak kakak. Kakak tahu nggak? Aku jadi nggak selera makan gara-gara ngeliat telur ceplok doang. Ya Allah. Semoga setelah nikah nanti Hesti diberi kesadaran dan bisa menjadi istri yang baik, ya Allah. Cuma satu yang Hamba inginkan, ya Allah. Semoga Hesti bisa hidup lebih bahagia daripada sekarang. Kak, aku pergi dulu ya. Mulai hari ini, kakak nggak usah khawatir kalau aku bakal ngerepotin kakak lagi. Karena aku nggak akan tinggal di rumah ini lagi, Kak. Kamu gak pernah ngerepotin kakak, Yes. Justru, kak minta maaf ya gak pernah bahagiain kamu.
kamu baik-baik ya di sana. Dan harus jadi istri yang baik. Ya. Kak, kakak itu nggak perlu ngajarin aku lagi. Karena aku udah tahu aku harus ngapain. Yang jelas, aku hari ini seneng banget karena aku keluar dari rumah ini. Aku nggak akan pernah dengerin omelan, cerewetan, nasihat dari kakak lagi. Aku pergi dulu ya. Suami aku udah nungguin tuh di depan. Dadah. Besti. Apalagi sih, Kak? Gak selesai-selesai ngomongnya. Kakak ingin peluk kamu. Kak, udah dulu ya. Suami aku udah nungguin aku. Dadah. Sayang. Ayo, sayang. Oke. Ya Allah, semoga keluarga mereka sakinah, mawaddah dan warahmah ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan ya Allah. Boleh. Bentar ya, kakak aku nelfon. Halo kak. Hes, kakak lagi sakit. Udah 3 hari kakak nggak masuk kerja. Kakak minta tolong kamu datang ke kantor ya. Tolong temuin manajer kakak. Tolong izinin kakak sakit. Kak, kakak nelfon aku cuma buat ngomong kayak gitu. Kak, kita ini sekarang udah hidup masing-masing. Urusin aja sendiri urusan kakak. Tapi Hes, pasti belum berubah. Suci. Suci, sudah berapa hari ini kamu tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan apapun. Artinya, perusahaan sudah tidak bisa lagi menerima kamu kerja di sini. Perusahaan pecat saya, Bu. Iya. Ini surat pemecatan kamu? Bu, tapi kemarin saya benar-benar sakit. Suci, ini sudah menjadi keputusan perusahaan, bukan keputusan saya. Saya harap kamu bisa mengerti. Kakak mau minjem uang. Nanti balikinnya gimana, Kak? Kerja aja enggak, gimana mau punya duit? Iya, Hes. Karena kalau nggak bayar, kakak akan diusir dari kontrakan. Itu urusan kakak, bukan urusan aku. Kamu tega, Esti, sama kakak. Udah ya, aku banyak kerjaan. Pak, tolong Pak, kasih saya tempo lagi. Tempo. Ya, Gue udah bosan kasih tempo sama lu.
bulan lalu Tempo. Minggu kemarin Tempo. Mohon Pak Jali. Saya mohon. Sekarang lu pergi. Rumah ini gue mau kontrakin ke orang. Pergi. Suci, ngapain Kak kesini? Kakak diusir dari kontrakan, Nes. Ya terus Kakak mau numpang di sini? Kakak bingung mau kemana lagi. Saudara kakak cuma kamu, Hesti. Kak, Kakak tahu kan, ini tuh bukan rumah aku, ini rumah suami aku, Mas Denny. Udah nggak bisa, Kak, nggak bisa. Tolongin kakak, Hes. Nanti kalau kakak dapat kerjaan lagi, kakak janji kakak langsung keluar dari rumah ini. Dapat kerjaan? Perusahaan mana Kak yang mau terima Kakak? Kakak tuh cuma lulusan SMP, tahu nggak? Udah sana, nggak bisa. Es, biarin dia tinggal di sini. Tapi Mas, kan aku... Iya kan lumayan. Ada yang bantuin kamu beres-beres rumah, nyuci piring, masak. Kebetulan kita juga butuh pembantu kan di rumah ini. Kakak tahu nggak? Kakak tuh cuma bikin pusing, tau nggak? Bikin repot. Maafin kakak, Hes. Dengar tadi suami aku ngomong apa? Kakak boleh tinggal di rumah ini, tapi dengan satu syarat. Kakak harus jadi pembantu di rumah ini. Biar aku nggak perlu keluar uang lagi buat bayar pembantu. Oke? Makan yang banyak ya, sayang. Aduh, Suci gimana sih? Masa nggak disiapin minum? Kak Suci! Iya, Hesti. Kak, ngapain aja sih di dapur? Kakak habis buka puasa, Hes. Kakak puasa? Iya, kakak puasa. Kakak itu boleh puasa, tapi bukan berarti kakak sampai lupa buat ngisi air di gelas aku sama Denny. Kita kan lagi makan, Kak, masih di gelas doang. Tunggu ya, kakak ambilin ya. Bentar ya. Ayo makan lagi. Terpaksa kerjaan dari kantor, kerjaan di rumah juga nih. Gak apa-apa, semangat ya sayang. Astagfirullahaladzim. Itu pasti kakak kamu kerjanya nggak bener tuh. Coba kamu lihat dulu deh. Ya ampun, kok bisa itu piring pecah?
Maafin kakak, Hes. Kakak nggak sengaja. Gak sengaja atau sengaja, itu piring udah lo pecahin. Lo pikir piring itu gratisan? Piring itu beli pakai duit. Hesti, kok kamu ngomongnya gitu sama kakak? Mau gue ngomong apa aja, itu bukan urusan lo. Gue yang berhak di rumah ini, lo tuh cuma pembantu. Karena lo udah buat kesalahan, lo harus dapat hukuman. Mulai malam ini, lo tidur di luar. Hesti. Udah lapar ya? Ya dong. Mau makan. Suci nggak bikin sarapan? Jangan-jangan Kak Suci ketiduran lagi. Kak Suci! Kak! Malah masih tidur. Kak Suci, ini tuh udah jam berapa? Kok kakak belum masak? Denny tuh mau berangkat kerja, dia belum sarapan. Maafin kakak, Hes. Kakak lagi gak enak badan. Badan kakak gak bisa digerakin. Kak, jangan banyak alasan deh, Kak. Kalau males tuh ngomong aja kakak males. Cepetan, kita masak sekarang. Aku bener-bener sakit, Hes. Aduh, Kak, jangan pura-pura. Ayo masak-masak, cepetan masak. Ih. Suci, saya nggak terima orang sakit yang kerja di sini. Kalau memang kamu sudah nggak sanggup kerja, kamu keluar dari sini. Aduh, kamu usir kakak, Den. Udah, usir dia, usir. Hah, saya nggak mau Suci tinggal di sini lagi. Hah. Pokoknya ayo kita keluar. Sini. Cepetan bangun. Aku tuh udah nolongin kamu, tau gak sih? Kamu tuh gak tahu diri ya. Udah ditolongin malah ngerepotin aja. Perjanjiannya tuh dari awal gak kayak gitu. Adik kamu. Pergi kamu. Aku udah gak butuh kakak kayak kamu lagi. Bawa tuh barang kamu semua. Jangan balik lagi. Lo beruntung banget ya, punya suami Denny Irawan yang telah melakukan Ya dong, namanya juga Denny, pengusaha muda terkenal lagi. Iya, beruntung banget ya dia. Denny Irawan yang telah melakukan penipuan terhadap Kayak gitu deh. Hes, laki lo masuk berita tuh. Ya iyalah, laki gue masuk berita. Orang dia pengusaha muda, kaya, terkenal ya kan? Aduh, masalahnya laki lo masuk berita itu karena tertangkap polisi, Hes. Serius loh? Udah, mendingan lo langsung lihat aja. Ayo. Denny Irawan yang telah melakukan penipuan terhadap puluhan rekan bisnisnya senilai ratusan miliaran rupiah. Laki lo ketangkep karena kasus penipuan, Hes. Kita ogah, Hes. Harus gua bawa. Sedih banget ya. Pulang dulu ya, Mas. Maaf ya, sih. Ayo kita pulang. Pada mau kemana sih?
pelan ya. Tuh, datang tuh. La ilaha La ilaha illallah. Silakan. Silakan Pak Ustadz. Ditaruh di situ Pak Junaid. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berasap, Sir. Ini Pak Markum. Bisa begini Pak Markum? Itu dia Pak Ustadz, Pak Junaid. Kita sekalian mau laporan. Ini bahwa asapnya kagak berhenti-berhenti, keluar terus. Nah kita ini udah ngegali 5 lubang, tapi semuanya ngeluarin asap juga. Saya nggak percaya. Dari sekian galian kalian bikin lubang itu masa berasap semua sih? Buset dah, Pak. Ngapain sih kita bohong? Kagak ada untungnya. Ustadz, ini gimana solusinya supaya ini nggak berasap lagi nih? Subhanallah nih Pak Junaid. Ada baiknya kita doakan almarhumah dan insya Allah dilancarkan proses pemakamannya. Amin. Dan mudah-mudahan deh dengan doa kita ini asapnya bisa hilang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir laha warhamha wa anha wa akrim nuzulaha. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asapnya hilang Pak Ustadz. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Terus syukur dah, alhamdulillah. Ayo deh, tolong deh, dibantu deh. Biar dipercepat prosesnya. Ayo, share, kom. Juga dong. Ayo. Dan sana. Kom. Balik yuk. Pacul jangan ketinggalan ya. Pacul tuh. Skop.